kita lihat dulu ini ada apa di Duren Sawit? Perselingkuhan juga atau bukan? Aduh, tahan nggak? Kita serahkan ke Mario Dani deh, reporter kita yang ada di Duren Sawit, kediaman Anas Urbaningrum terkait pemeriksaan hari ini di KPK ya Mario, silakan. Ya, Rivi, Indi juga pemirsa, memang benar sekali hari ini rencana Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum sebagai tersangka untuk pertama kalinya. Dan untuk melihat untuk mengetahui persiapan Anas sendiri, sudah bersama saya saat ini adalah juru bicara keluarga Anas Urbaningrum, yaitu Bapak Tridianto. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas Dani. Bisa dijelaskan, ini kan Anas sudah beberapa kali dipanggil dan mangkir. Apakah hari ini akan datang, Pak? Iya, saya kira insya Allah Mas Anas akan memenuhi panggilan KPK hari ini ya. Karena beliau itu kan dari awal ini kan sangat mendukung pemberantasan korupsi ya kan, kemudian juga menghormati hukum gitu kan. Saya yakin Mas Anas hari ini akan datang, jadi nanti kita saya akan jalan dulu ke KPK, kemudian siang-siangan Mas Anas akan. Untuk jadwal sendiri jam berapa, Pak? Jadwal panggilan kan jam 10 ya kan. Jadi nanti insya Allah jam 10 dah, ya kan. Insya Allah saya bilang. Kesiapan Anas sendiri untuk diperiksa lalu kalaupun ditahan itu bagaimana, Pak? Saya kira kesiapannya tidak ada yang perlu kesiapan khusus ya, karena ini adalah pemanggilan perdana dan tidak perlu dikhawatirkan ya, karena ada isu-isu katanya hari ini ada pemanggilan kemudian akan ditahan gitu kan. Jadi saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan seperti berita-berita itu seperti itu. Ya. Walaupun memang ditahan, bagaimana menurut Mas Anas sendiri melalui Bapak? Yang mau ditahan itu apanya ya Mas ya? Karena apa? Karena kita melihat bahwa apa yang disangkakan oleh KPK terhadap Mas Anas ini kan kabur semuanya ya kan, dari tentang kasus Harrier ya kan, kemudian kasus-kasus yang lain ya seperti penerimaan yang 2,2 miliar itu kepada siapa gitu kan. Jadi semua itu sangkaan itu fiktif semuanya ya kan, nggak ada seperti itu ya kan. Jadi saya minta kepada KPK ya kan untuk memproses hukum seseorang itu harus betul-betul dari bukti-bukti lah yang ada, jangan seenaknya seperti itu ya kan, jangan bermain politik ya kan. Ini karena kita melihat ini kan ada semacam sudah bermain politik itu kan, sedangkan saksi-saksi lain ya kan mengatakan karena ada Mas Ibas nerima juga nggak dipanggil ya kan. Ini apa gitu kan, kalau mau fair, mau adil KPK itu harus ya ini kan masalah Kongres ya kan. Kalau Kongres dikaitkan dengan semuanya, otomatis semua harus dipanggil ya. Seperti saya ini kan pendukungnya Anas ya, kemudian saya dipanggil oleh KPK ya kan. Mas Ibas sebagai pendukungnya Mas Andi Malarangeng, Pak SB pendukungnya Andi Malarangeng, ya dipanggil ya kan. Itu seperti itu. Dan juga masalah Kongres, siapa yang bertanggung jawab ya? Pak SB sebagai penanggung jawab Kongres juga harus dipanggil, itu seperti itu ya. Jadi semuanya harus fair ya, tidak ada ditutup-tutupin ya kan, tidak ada bermain politik, itu seperti itu. Tapi memang jika ditahan Mas, saya membaca di beberapa media memang katanya Anas akan mendirikan organisasi di dalam rutan, itu gimana tuh Mas? Ya saya kira bagus ya kan. Saya mendukung langkah Mas Anas ya, dimanapun seluruh Indonesia untuk mendirikan ormas ya kan. Apa yang dikatakan bahwa kalau Mas Anas ditahan kemudian akan mendirikan ormas di rutan, itu juga bagian dari pengembangan organisasi gitu kan, dan itu tidak masalah, dan itu mungkin satu-satunya di Indonesia ada ormas yang organisasi mungkin di rutan, itu seperti itu. Untuk keluarga sendiri bagaimana Pak? Apakah memang sudah siap memang Anas ditahan itu atau diperiksa? Ya tidak ada yang perlu dicemaskan, semuanya ya kan, keluarga, teman-temannya, Mas Anas sendiri pribadi, tidak ada yang perlu khawatirkan ya. Kita ini sudah siap semuanya lah ya. Berapa persen doang kira-kira? Gimana? Siapnya berapa persen? Siapnya itu saya kira ya 100% lah ya. Siapnya tidak ada masalah, tidak ada ya kan. Tetapi saya yakin, seyakin-yakinnya Mas Anas ini tidak akan ditahan. Rencana berangkat jam berapa nih Mas? Terakhir? Saya berangkat karena harus jam 9 atau setengah 10 sana ya, ini mau berangkat ke sana, itu seperti itu. Terima kasih atas waktu dan informasinya Pak Tridianto.
Dan memang pemirsa, hari ini Anas diperiksa ada 3 konstruksi hukum, yaitu terkait penganggaran dana Hambalang, lalu ada mobil Harrier sebagai gratifikasi Anas untuk memuluskan PT Adikarya memenangkan proyek Hambalang, dan juga yang terakhir adalah aliran dana ke Kongres Partai Demokrat Mahfud Kama. Untuk sementara memang ini dapat kami kabarkan langsung dari kediaman Anas Urbaningrum di Duren Sawit, Jakarta Timur. Untuk sementara kita kembalikan dulu ke Rivi dan juga Indi di Wisma Nusantara. Mario Dani, terima kasih untuk kabar Anda dari Duren Sawit. Nah,